Puji Tuhan, saya sampaikan selamat sore buat kita semua dan salam sejahtera dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Haleluya. Sungguh kita bersyukur kepada Tuhan kalau sore ini kita boleh kembali bersama-sama beribadah ya. Rasanya hari ini bukan hari Minggu deh ya. Ada banyak ibadah dalam setiap harinya di minggu ini. Tapi puji Tuhan, ini hari Minggu. Hari Minggu itu adalah harinya Tuhan, saudara ya. Bukan berarti hari-hari yang lain itu bukan harinya Tuhan. Hari Minggu itu adalah hari di mana Yesus bangkit dari kematian. Di mana Yesus mengalami kemenangan. Dulu kekristenan Yahudi itu beribadah pada hari Sabtu. Karena mereka orang-orang Yahudi sebelumnya beragama Yahudi. Maka sabat mereka itu adalah hari Sabtu. Tetapi setelah kekristenan berkembang, maka para rasul memindah hari ibadah itu hari Minggu ya, sesuai dengan kalender Masehi. Karena memang di hari Minggu itu adalah hari kebangkitan Tuhan. Orang percaya merayakan hari kebangkitan itu, merayakan kemenangan Tuhan. Jadi kalau pujian lama mengatakan hari ini harinya Tuhan, mari kita bersukaria itu menunjuk kepada hari kebangkitan Tuhan. Mari sebelum kita beribadah hari Rabu besok di ibadah tutup tahun, saya masih akan membawakan tema Immanuel ya, kekuatan menghadapi masa depan. Kalau pada ibadah dan perayaan Natal saya mengambil ayat dari Matius pasal 1 ayat 23 dan tadi pagi saya ambil dari kitab Nabi Yesaya. Sekarang kita akan belajar dari Ulangan pasal 31. Mari kita membaca ayat 1 sampai ayat yang ke-8. Ulangan pasal 31 ayat 1 sampai ayat 8. Ya. Saya membaca untuk kita sekalian. Demikian firman Tuhan. Kemudian pergilah Musa lalu mengatakan segala perkataan ini kepada seluruh orang Israel. Berkatalah ia kepada mereka, aku sekarang berumur 120 tahun. Aku tidak dapat giat lagi dan Tuhan telah berfirman kepadaku, sungai Yordan ini tidak akan kau seberangi. Tuhan Allahmu dialah yang akan menyeberang di depanmu. Dialah yang akan memunahkan bangsa-bangsa itu dari hadapanmu, sehingga engkau dapat memiliki negeri mereka. Yosua, dialah yang akan menyeberang di depanmu seperti yang difirmankan Tuhan. Dan Tuhan akan melakukan terhadap mereka seperti yang dilakukannya terhadap Sihon dan Og, raja-raja orang Amori, yang telah dipunahkannya itu, dan terhadap negeri mereka. Tuhan akan menyerahkan mereka kepadamu dan haruslah kamu melakukan kepada mereka tepat seperti perintah yang kusampaikan kepadamu. Kuatkan dan teguhkanlah hatimu, janganlah takut dan jangan gemetar karena mereka, sebab Tuhan Allahmu dialah yang berjalan menyertai engkau. Ia tidak akan membiarkan engkau dan tidak akan meninggalkan engkau. Lalu Musa memanggil Yosua dan berkata kepadanya di depan seluruh orang Israel, kuatkan dan teguhkanlah hatimu, sebab engkau akan masuk bersama-sama dengan bangsa ini ke negeri yang dijanjikan Tuhan dengan sumpah kepada nenek moyang mereka untuk memberikannya kepada mereka, dan engkau akan memimpin mereka sampai mereka memilikinya. Sebab Tuhan, Dia sendiri akan berjalan di depanmu, Dia sendiri akan menyertai engkau, Dia tidak akan membiarkan engkau dan tidak akan meninggalkan engkau. Janganlah takut dan janganlah patah hati. Haleluya. Puji Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, berbicara tentang masa depan, maka salah satu ketakutan terbesar dari manusia adalah
menghadapi masa depan. Ya. Masa depan yang sering kali disertai dengan ketidakpastian. Apalagi kalau di masa depan itu segala sesuatu itu berubah. Sebagaimana yang kita baca dalam ayat-ayat ini Bapak Ibu, seringkali ketakutan, kegelisahan, kekhawatiran itu muncul saat terjadi berbagai macam perubahan. Di antaranya adalah kalau ada perubahan kepemimpinan. Ya ada seorang ibu yang cerita sama saya, aduh om sekarang pemimpinnya laki, pemimpinnya perempuan, dulu laki enak ya. Aduh kalau perempuan tuh cerewetnya gak ketulungan gitu saudara. Wah tertib sekali, gak bisa luas gitu. Sudah ada pergumulan saudara. Saudara kalau di satu perusahaan atau di satu institusi ada datang perubahan kepemimpinan, ada kekhawatiran. Wah gimana nanti ya kepemimpinannya, gimana ya bisa gak ya, akan seperti dulu gak ya. Terjadi kekhawatiran, terjadi kecemasan. Apalagi ada perubahan situasi lingkungan kerja, apalagi perubahan arah hidup seringkali memunculkan kegelisahan, seringkali memunculkan ketakutan. Apalagi tahun baru nanti akan seperti apa ya. Nah di titik seperti inilah firman Tuhan ini berbicara dengan sangat kuat supaya kita tidak takut. Sekalipun mungkin ada ketidakjelasan, ada perubahan, kita tidak boleh takut, kita tidak boleh gentar. Itu yang dikehendaki oleh Tuhan kita Yesus. Nah, Ulangan pasal 31 kalau kita membaca secara keseluruhan adalah firman Tuhan yang disampaikan kepada bangsa Israel saat terjadi transisi yang sangat besar dari kehidupan bangsa Israel. Ada perubahan yang sangat besar pada waktu itu. Kita membaca dari ayat 1 tadi. Bagaimana Musa, pemimpin besar bangsa Israel itu akan segera mengakhiri pelayanannya. Dia berkata, aku sudah 120 tahun, aku tidak dapat giat lagi. Dan Tuhan sudah mengatakan bahwa sungai Yordan ini tidak akan engkau seberangi. Ada perubahan. Saudara, siapa yang tidak kagum dengan Musa? Musa pemimpin yang sangat luar biasa, berbicara dengan Tuhan berhadapan muka. 2 kali dia di gunung bersama-sama dengan Tuhan, sampai ketika dia turun wajahnya bercahaya memancarkan kemuliaan Tuhan. Kemudian dia akan berhenti dan akan digantikan oleh orang lain. Ini satu momen yang sangat-sangat besar. Dan bangsa Israel akan segera memasuki masa depan yang belum pernah mereka hadapi sebelumnya. Kalau sebelumnya mereka beredar-edar di padang gurun, mereka nomaden, mereka membangun kemah, kemudian mengikuti tiang awan, tiang api, pindah ke tempat lain dan seperti itu seterusnya. Sekarang waktunya mereka memasuki tanah Kanaan, memasuki tanah perjanjian, mereka akan menetap tinggal di rumah-rumah permanen. Lihat, ini perubahan yang besar, gak gampang. Apalagi mereka harus menghadapi peperangan. Ya, karena memasuki negeri itu berarti harus berperang dengan orang-orang yang ada di negeri itu. Mereka dipimpin tidak lagi oleh Musa, tetapi oleh Yosua. Secara manusiawi Bapak Ibu, masa depan itu penuh dengan ketidakpastian. Gimana ya nanti? Tetapi justru dalam situasi yang seperti itu, Tuhan menegaskan satu kebenaran yang sangat penting. Di tengah-tengah masa depan yang tidak pasti, di tengah-tengah adanya perubahan, aku menyertai umatku. Amin. Amin Bapak Ibu. Ini jaminan yang sangat luar biasa. Inilah Immanuel dalam konteks perjanjian lama. Bahwa Allah itu berjalan bersama-sama dengan umatnya menghadapi masa depan. Yang penuh dengan ketidakpastian, menghadapi masa depan yang akan ditandai dengan begitu banyak perubahan. Sebentar lagi kita akan meninggalkan tahun 2025. Kita akan memasuki tahun baru 2026. Tahun yang penuh dengan ketidakpastian. Mungkin akan ada banyak perubahan. Tetapi jangan takut, sebab Tuhan beserta dengan kita. Amin. Immanuel, Allah menyertai kita. Mari Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan,
Saya akan hanya mengeksposisi dari ayat-ayat ini, supaya kita mendapatkan kekuatan dari Sang Immanuel itu, ketika kita menghadapi masa depan. Ketika kita memasuki tahun 2026. Yang pertama perhatikan Bapak Ibu. Menghadapi masa depan itu memerlukan hati yang dikuatkan oleh Tuhan. Ya. Jadi menghadapi masa depan itu memerlukan hati yang diteguhkan oleh Tuhan. Kita baca tadi di ayat 6 ya, bagian yang pertama, kuatkanlah dan teguhkanlah hatimu. Jadi ketika Tuhan Musa berbicara kepada bangsa Israel bahwa akan terjadi perubahan, kamu akan memasuki masa depan yang baru, maka apa kata Tuhan kepada bangsa Israel melalui Musa, maka kuatkan dan teguhkanlah hatimu. Ini menunjukkan kepada kita bahwa memasuki masa depan yang baru, hal yang pertama kita butuhkan adalah hati yang dikuatkan. Amin. Hati yang diteguhkan. Dan itulah yang akan Tuhan kerjakan dalam setiap kehidupan kita. Bapak Ibu, sebelum kita memasuki tahun baru, Tuhan akan menguatkan hati kita dulu. Tuhan akan membuat hati kita teguh, iman kita kokoh. Itu yang paling penting, saudara. Allah itu tahu bahwa masalah terbesar manusia itu bukan masalah ya, bukan lingkungan di luar kita, bukan keadaan di luar kita. Yang menjadi masalah itu adalah kondisi hati kita yang seringkali takut, yang seringkali gentar, yang suka kecewa, putus asa, saudara ya. Belum sudah lemah, duh kok gitu ya, ngeluh kan gitu. Saudara, kalau orang yang hatinya teguh, yang hatinya kuat, dia tidak takut menghadapi apapun juga. Amin. Tapi kalau hatinya enggak teguh, hatinya enggak kuat, saudara, sekalipun body builder, saudara, ya, pasti penakut dia. Siapapun juga. Sehebat apapun dia, kalau tidak mempunyai keteguhan hati, enggak punya keteguhan iman, enggak akan punya keberanian dia. Jadi masalah utamanya bukan keadaan di luar kita, tetapi hati kita, iman kita, batin kita, kan begitu. Ini penting untuk kita pahami. Nah, bangsa Israel saat itu berada di ambang perubahan yang besar. Tadi saya sudah singgung, Musa yang sudah memimpin mereka selama puluhan tahun, segera akan meninggalkan mereka. Segera akan undur diri. Sementara Allah menuntun mereka masuk ke tanah perjanjian. Di tanah perjanjian itu ada ancaman, ada peperangan, ada ketidakpastian. Dan dalam konteks seperti inilah Tuhan tidak mengatakan siapkan senjata, siapkan strategi, siapkan personel yang banyak. Tidak, berlatihlah untuk berperang, berlatihlah untuk menguasai. Tidak, tetapi Tuhan berkata, kuatkan dan teguhkanlah hatimu. Amin. Amin. Ini yang penting. Saudara, dulu saya punya teman kecil, saudara, kecil. Tapi hatinya gede, saudara. Ya, dulu kalau masih SMA kan masih serool ya. Tahu serool, saudara? Kalau sudah kumpul geng-gengan gitu, sing gede-gede musuh sing cilik keok, saudara. Mek gede awake atine cilik, saudara. Ada yang tahu seperti itu? Punya pengalaman seperti itu? Sebesar gini ada kecoa aja lari, saudara. Ada tikus jerit-jerit, tikus gitu. Ingat itu seperti 12 orang pengintai itu. Hanya yang hatinya teguh yang bisa menghadapi tantangan. Amin. Yang 10 orang, orangnya besar-besar. Memang tanahnya subur, hasil panennya luar biasa. Lihat anggurnya ini luar biasa, hebat-hebat. Tapi kita tidak akan bisa masuk ke sana. Orang-orangnya gede-gede, ganas-ganas, kecil hatinya, saudara. Tapi yang dua, Yosua dan Kaleb, tidak, kita akan memasuki negeri itu. Kenapa? Hati mereka besar.
Punya iman yang teguh kepada Allah. Makanya saudara menghadapi tahun depan lebih banyak berlutut di kaki Tuhan. Habis Natal sepi banget gereja saudara ya. Menghadapi tahun depan lebih banyak baca Alkitab. Lebih banyak belajar firman. Lebih banyak menyembah Tuhan. Haleluya Bapak Ibu. Nyiapkan hati saudara, nyiapkan hati. Daud loh saudara, musuhnya Goliat, pengalaman perang. Dari kecil sudah dilatih jadi tentara. Gowedek, gagah perkasa. Sementara Daud imut seperti saya. Semua panglima Israel takut. Siapa yang bisa ngelawan tantangan ini? Tapi Daud yang kecil itu, aku yang maju berperang. Aku yang mengalahkan orang itu. Saudara, hanya orang yang hatinya kuat, yang sanggup menghadapi hari esok. Makanya saudara, siapkan hati. Ya, lebih banyak memuji, lebih banyak menyembah. Lebih banyak beribadah, lebih banyak setia. Mari komitmen bersama-sama. Amin Bapak Ibu. Mari, lihat. Tuhan mengatakan kuatkan dan teguhkanlah hatimu. Bahwa keteguhan hati itu adalah awal yang mendahului kemenangan secara lahiriah. Saudara, ini cerita ini ada satu cewek ini saudara ya. Wah jadi rebutan banyak orang. Yang naksir banyak. Tapi yang berani minang cuma satu orang saudara. Yang dapat yang mana saudara? Yang berani dong. Bukan gini, doh apa gelem ya mbak aku ya? Mau gak ya sama aku ya? Padahal dia juga mau, tapi gak berani. Sehingga gak disangka-sangka saudara, gak punya potongan saudara. Gak punya potongan. Tapi dia berani, jadi loh saudara. Lah saya kalau gak berani gak dapat istri saya loh saudara. Ini gak keteguhan hati. Ini contoh untuk yang muda-muda saudara. Haleluya. Ini penting. Makanya hati itu sangat penting. Hati yang kuat di dalam Tuhan kunci untuk menghadapi masa depan. Makanya saudara jangan meremehkan firman. Jangan meremehkan doa, jangan meremehkan ibadah. Saudara yang dibutuh kita bangun itu hati kita. Coba Mazmur 100, Amsal 4 ayat 23 coba kita lihat. Amsal pasal 4 ayat 23. Demikian firman Tuhan. Ya, jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan karena dari situlah terpancar kehidupan. Jika hati cemas, jika hati takut, jika hati rapuh, maka seluruh kehidupan kita akan runtuh. Masa depan kita akan berantakan, saudara. Makanya jaga hati, kuatkan dan teguhkanlah hatimu. Lihat orang benar di dalam Mazmur 112 ayat 7. Mazmur 112 ayat 7. Mazmur 112 ayat 7. Coba kita baca tentang orang benar. Ia tidak takut kepada kabar celaka. Hatinya tetap penuh kepercayaan kepada Tuhan. Amin. Mari, inilah yang Tuhan akan siapkan dari dalam kehidupan kita. Saudara, orang benar, orang percaya tidak takut ancaman. Berarti bahwa masa depan, keberanian, bukan dihasilkan karena enggak ada masalah, karena enggak ada ancaman, karena enggak ada pergumulan, tetapi keteguhan iman kepada Sang Immanuel yang menyertai kita. Amin. Makanya Yesus juga berkata kepada murid-muridnya yang pada waktu itu Yesus sudah ketahui mereka akan kalang kabut ya, sebab dia akan pergi meninggalkan mereka secara fisik. Makanya di dalam Yohanes pasal 14 ayat 1 dia berkata, janganlah gelisah hatimu, jangan takut, percayalah kepada Allah, percayalah kepadaku, jangan bimbang. Yesus selalu menguatkan hati. Mari Bapak Ibu, seringkali kita itu ingin
memastikan masa depan itu aman ya dengan rencana yang baik, program yang baik. Itu semua penting saudara. Tapi yang lebih penting dari semua itu adalah persiapan rohani. Amin. Saudara boleh punya modal, boleh punya program, boleh punya rencana. Yang penting harus punya hati dulu saudara. Saya pernah nonton satu film, ada orang udah dikasih senjata, tapi ketika mau maju perang udah takut, sudah sembunyi lagi, saudara nggak berani menghadapi musuh. Hati dulu yang disiapkan. Gereja kita yang pertama-tama penting bukan soal program, bukan soal gedung, bukan soal semua fasilitas. Gereja yang penting juga pertama-tama hati yang teguh di dalam Tuhan. Amin. Amin Bapak Ibu. Hati yang tidak bersandar kepada dunia, yang yakin akan penyertaan Tuhan, yang yakin akan pertolongan Tuhan. Dan ketika kita diteguhkan hati kita oleh Tuhan, kita akan sanggup menghadapi berbagai macam keadaan yang akan terjadi di masa depan. Jadi mari kita mulai dengan hati kita. Mari kita lebih lagi berdoa, lebih lagi membaca firman, lebih lagi mendengarkan firman Tuhan. Kita tidak butuh motivasi-motivasi, saudara, kita butuh firman Allah. Karena hanya Immanuel yang sanggup meneguhkan hati kita. Amin. Ini yang penting. Hal yang kedua Bapak Ibu. Penyertaan Tuhan itu menghapus semua alasan untuk kita takut, saudara. Ya, penyertaan Tuhan itu menghilangkan semua rasa takut. Saya baca di Ulangan itu tadi ya, di Ulangan pasal yang ke-31. Kembali ke Ulangan pasal 31. Ayat 6 bagian B itu ya. Lihat, kuatkan dan teguhkanlah hatimu. Lalu kata firman Tuhan, jangan takut dan jangan gemetar karena mereka. Sebab Tuhan Allahmu dialah yang berjalan menyertai engkau. Waduh, ini luar biasa. Setelah Tuhan memerintahkan untuk meneguhkan dan menguatkan hati, Tuhan melarang untuk mereka tidak takut. Jangan takut, jangan gemetar karena lawan-lawanmu, jangan gemetar karena musuh-musuhmu. Bapak Ibu, ketakutan memang itu respon manusia yang alami ya, tetapi Tuhan tidak menghendaki kita merespon masa depan dengan rasa takut. Amin. Karena orang yang takut itu kecil kekuatannya, saudara ya. Orang yang takut itu nggak punya tenaga. Kalau orang sudah gemeteran dulu, itu nggak bisa buat apa-apa, saudara. Makanya keberanian itu sangat penting. Kapan kita takut? Saat kita menyadari keterbatasan kita ya. Saat kita menyadari ketidakmampuan kita. Apalagi ketika kita menyadari bahwa hari depan itu penuh dengan perubahan, penuh dengan ketidakpastian. Israel melihat musuh yang kuat. Pertama setelah menyeberang sungai Yordan, mereka harus menghadapi tembok Yeriko. Tapi ternyata tembok Yeriko hanya roboh oleh pujian. Amin Bapak Ibu. Amin. Ini luar biasa. Mereka takut melihat wilayah yang baru, tantangan yang baru. Tetapi Tuhan tidak hanya berkata takut, tetapi dia memberikan jaminan yang sangat jelas. Jangan takut sebab Tuhan Allahmu dialah yang berjalan menyertai engkau. Disinilah kekuatan iman itu dinyatakan saudara. Bukan karena enggak ada ancaman, bukan karena kita siap secara fisik, bukan karena tentara kita sudah ready atau senjata kita sudah oke. Kita tidak takut sebab Tuhan yang berjalan di depan kita. Ingat firman Tuhan, kamu akan diam saja sebab Tuhan yang berperang ganti kita. Amin. Siapa yang mendahului mereka menyeberang sungai Yordan? Para imam. Orang-orang yang mengangkat tabut perjanjian. Ketika mengelilingi tembok Yeriko, siapa yang di depan? Bukan tentara.
Tetapi para imam dengan tabut perjanjian Tuhan. Ya, ini menunjukkan bahwa kalau kita berani bukan karena kita punya fasilitas, tapi kita tahu siapa yang memimpin hidup kita. Tuhan berjalan ya, menyertai engkau. Kata berjalan menyertai itu menegaskan bahwa Allah itu aktif saudara, dinamis, terus menerus menyertai kita. Allah tidak mengutus umatnya masuk ke masa depan yang tidak pasti sendirian. Tuhan melangkah bersama-sama dengan umatnya. Tuhan berjalan bersama-sama dengan umatnya. Dan ini konsisten. Dengan firman Tuhan kepada Yosua di Yosua pasal 1 ayat yang kelima. Tuhan berkata apa kepada Yosua? Yosua, seperti aku menyertai Musa, demikianlah aku akan menyertai engkau. Tidak ada seorang pun yang dapat bertahan menghadapi engkau. Setiap tanah yang kau injak dengan telapak kakimu, itu akan menjadi milik kepunyaanmu. Saudara, berani bukan karena kita kuat, berani bukan karena kita punya modal, berani bukan karena kita punya program yang baik. Kita berani, kita tidak takut karena kita tahu Allah kita bersama-sama dengan kita. Berjalan di depan kita, menyertai kita. Itu yang harus kita bangun, makanya saudara. Kata Tuhan Yesus, cari dulu kerajaan Allah serta kebenarannya. Dekat dengan Yesus. Jalan dengan Yesus setiap waktu. Jangan lupakan puji-pujian lama itu. Jalan serta Yesus setiap langkah. Kau akan merasa cintanya Allah. Mengapa bersusah, Tuhan pelihara, jalan serta Yesus sampai di surga. Amin. Sudah jalan sama siapa? Mari kita jalan sama Yesus. Amin saudara. Makanya Daud berkata seperti ini dalam Mazmur 23. Sekalipun aku dalam lembah kekelaman, aku enggak takut. Aku tidak takut bahaya. Sebab Tuhan besertaku. Saudara, tidak ada tempat-tempat yang menakutkan bagi orang percaya. Bukan karena kita hebat, bukan karena kita bisa mengatasi semua masalah. Sebab yang menyertai kita adalah pencipta langit dan bumi. Allah yang mengasihi kita. Allah yang telah menyerahkan nyawanya bagi kita untuk keselamatan jiwa kita. Ini harus menjadi penting bagi kita saudara ya. Mari. Bahkan di dalam Matius pasal 28 ayat 19 sampai 20. Ketika Yesus menyampaikan amanat agungnya, dia berkata apa? Pergi, jadikan semua bangsa muridku, tidak usah takut, tidak usah cemas. Baptis mereka dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus. Ketahuilah, dia mengatakan ketahuilah. Aku menyertai kamu sampai kepada kesudahan alam. Amin. Mari Bapak Ibu, itu yang pertama-tama yang perlu kita bangun dalam kehidupan kita. Selama Tuhan berjalan bersama-sama dengan kita, tidak ada alasan untuk kita takut. Penyertaan Tuhan yang sempurna itu memberi keberanian kepada kita. Amin. Mari, lingkungan boleh berubah, situasi boleh berubah, tantangan dalam kehidupan pribadi, rumah tangga, pelayanan boleh menghebat. Tetapi tidak ada alasan takut sebab Immanuel, dia bersama-sama dengan kita. Hal yang ketiga Bapak Ibu, kesetiaan Allah itu menjamin keberlangsungan hidup umatnya. Amin. Saudara, gereja ini telah menghadapi tantangan yang begitu luar biasa. Tapi saya yakin kesetiaan Allah akan menjamin keberlangsungan pekerjaan Tuhan di tempat ini. Itu yang harus kita percaya, saudara. Coba kita baca ayat yang ke-6 ya di bagian C. Atau saya baca mulai awal. Kuatkan dan teguhkanlah hatimu, janganlah takut dan janganlah gemetar karena mereka. Sebab Tuhan Allahmu, dialah yang berjalan menyertai engkau. Perhatikan, ia tidak akan membiarkan engkau dan tidak akan meninggalkan engkau. Perhatikan kata-kata, ia tidak akan membiarkan engkau, ia tidak akan meninggalkan engkau. Artinya Tuhan tidak tinggal diam ketika ada bahaya mengancam umatnya.
Dia tidak tinggal diam ketika ada musuh yang akan menghancurkan umatnya. Saya menyimpulkan bahwa Allah itu setia menjamin keberlangsungan hidup umatnya. Bapak Ibu, boleh ada ancaman, boleh ada tantangan, boleh ada pergumulan. Tapi Tuhan sekali-kali tidak membiarkan kita. Tuhan sekali-kali tidak meninggalkan kita. Artinya apa? Dia mau kita tetap eksis. Hidup kita enggak hancur. Tuhan punya masa depan yang gilang gemilang bagi setiap kita yang percaya kepadanya. Lihat, kata-kata aku tidak akan membiarkan engkau, tidak akan meninggalkan engkau, ini dikutip di Ibrani pasal 13 ayat 5 bagian C. Ini menyingkapkan hakikat Allah yang setia. Bapak Ibu percaya Allah kita setia? Sekalipun kita tidak setia, Allah itu setia. Tuhan tidak menyertai umatnya hanya sesaat. Ya, datang dan pergi, enggak. Tetapi dia berkomitmen penuh. Tidak pernah membiarkan, tidak pernah meninggalkan. Itu sebabnya saudara, penyertaan Tuhan jangan diukur oleh perasaan. Jangan diukur oleh situasi. Jangan diukur oleh kondisi. Kesetiaan Tuhan itu dijamin oleh karena Allah kita itu setia. Mungkin perasaan kita lagi kering ini ya. Ya kok rasanya gimana ya, kering gitu kok nggak ada perasaan keagamaan yang menggebu-gebu. Kok keadaanku susah ya, kok keadaanku sulit. Di mana Tuhan ya? Di mana dia? Katanya dia Immanuel, tapi di mana dia? Saudara salah. Karena kehadirannya tidak ditentukan oleh perasaan kita atau oleh lingkungan keadaan kita. Dia hadir karena dia setia. Saudara mau merasa kering, mau merasa kerontang, saudara, Yesus itu bersama-sama dengan kita. Amin. Dalam keadaan tersulit sekalipun Yesus itu ada bersama-sama dengan kita. Dua ungkapan ini tidak membiarkan, tidak meninggalkan. Ini menegaskan kepastian ilahi yang mutlak. Bahwa kehadirannya tidak tergantung perasaan, tidak tergantung situasi, tidak tergantung kondisi, tidak tergantung kesetiaan kita. Semua tergantung pada kesetiaan Tuhan. Allah Israel adalah Allah yang tidak berubah. Yesus Kristus tetap sama dulu, sekarang, bahkan sampai selama-lamanya. Amin. Manusia boleh meninggalkan kita, tetapi Allah sekali-kali tidak pernah meninggalkan kita. Coba kita baca Mazmur 27 ayat 10. Ini ayat yang sangat ekstrim ya. Mazmur 27 ayat 10. Perhatikan firman Tuhan ini ya. Sekalipun ayahku dan ibuku meninggalkan aku, namun Tuhan menyambut aku. Amin. Betapa setianya Allah kita itu. Saudara, mungkin orang enggak lagi simpati sama kita, enggak peduli, meninggalkan kita. Saudara jangan khawatir, Allah sanggup menolong kita. Allah peduli, Allah mengerti. Dan dalam sejarah Israel kalau saudara membaca, seringkali umat Tuhan itu tidak setia. Seringkali mereka bersungut-sungut, seringkali mereka memberontak. Tetapi Tuhan tetap memelihara mereka. Rencananya tetap terjadi dalam kehidupan mereka. Bahkan Nabi Nehemia itu mengakui kesetiaan Tuhan, saudara ya. Coba kita lihat Nehemia 9 ayat 17. Nehemia pasal 9 ayat 17. Supaya kita paham ini. Nehemia pasal 9 ayat 17. Mereka menolak untuk patuh. Ya, dan tidak mengingat perbuatan-perbuatan yang ajaib yang telah kau buat di antara mereka. Mereka bersitegang leher, malah berkeras kepala untuk kembali ke perbudakan di Mesir. Perhatikan selanjutnya, tetapi engkaulah Allah yang sudi mengampuni. Wow. Ya,
yang sudi mengampuni, yang pengasih dan penyayang, yang panjang sabar, dan berlimpah kasih setianya, engkau tidak meninggalkan mereka. Wow, inilah dasar kesetiaan Allah Bapak Ibu. Jadi bagi bangsa Israel yang sedang menghadapi masa depan tanpa Musa, janji ini sangat penting. Musa boleh pergi, kepemimpinan boleh berganti, tetapi Tuhan tidak pernah meninggalkan umatnya. Amin. Keberlangsungan umat Tuhan tidak tergantung pada manusia, saudara. Keberlangsungan hidup kita, kebergantungan pekerjaan kita, pelayanan kita, pekerjaan Tuhan itu bergantung pada kesetiaan yang setia menopang di sepanjang jalan kehidupan kita. Amin. Saudara boleh mengalami masa-masa sulit secara pribadi, dalam keluarga, mungkin ada konflik yang berkepanjangan, mungkin pelayanan menjadi sangat susah. Karena di dunia ini ada banyak cara-cara curang untuk menghancurkan pekerjaan Tuhan. Iblis sedang bekerja luar biasa. Tapi jangan takut saudara, Tuhan memastikan keberlangsungan hidup saudara. Tuhan memastikan keberlangsungan keluarga kita, pekerjaan kita, pelayanan kita. Bahkan saya yakin apapun yang terjadi, pekerjaan Tuhan di tempat ini akan tetap terus dijaga oleh Tuhan. Ini bukan pekerjaan manusia, ini pekerjaan Tuhan. Mari hadapi masa depan dengan hanya bersandar kepada kesetiaan Allah yang tidak pernah undur dari umatnya. Kalau kita biasanya capek dikit, tante saya cuti ya tahun ini enggak pelayanan kan begitu. Kalau Tuhan cuti melayani saudara bagaimana saudara? Nanti saya yang datang. Belakang langit biru, enggak ada mahkotamu, gitu. Enggak nakut-nakutin. Tapi itulah realita, lu banyak orang loh yang, aku mikir berhenti dulu pelayanan. Coba saudara berhenti bernapas sedikit aja. 10 menit. Coba. Saudara, mari kita menyambut kesetiaan Tuhan dengan setia kepadanya. Amin. Yang keempat saudara, Tuhan itu menuntun umatnya melalui kepemimpinan rohani yang telah ditetapkan oleh Tuhan. Nah ini berbicara kepemimpinan ini sangat penting saudara, sekalipun sesungguhnya tetap Tuhan yang memimpin. Tetapi Tuhan itu menetapkan ada pemimpin-pemimpin bagi umatnya. Kita baca ayat 7 dan ayat yang ke-8. Setelah ayat 1 sampai ayat yang ke-6, Musa berbicara kepada seluruh bangsa Israel. Maka ayat 7 dan ayat yang ke-8, Musa memanggil Yosua secara pribadi. Dan Musa berbicara kepada Yosua di depan seluruh umat Israel. Coba kita baca ayat yang ke-7 ya, dan ayat yang ke-8. Lalu Musa memanggil Yosua dan berkata kepadanya di depan seluruh orang Israel, kuatkan dan teguhkanlah hatimu. Ini kepada Yosua secara khusus, sebab engkau akan masuk bersama-sama dengan bangsa ini ke negeri yang dijanjikan Tuhan dengan sumpah kepada nenek moyang mereka untuk memberikannya kepada mereka, dan engkau akan memimpin. Perhatikan, dan engkau akan memimpin mereka sampai mereka memilikinya. Sebab Tuhan dia sendiri akan berjalan di depanmu, di depan Yosua. Dia sendiri akan menyertai engkau. Dia tidak akan membiarkan engkau dan tidak akan meninggalkan engkau. Janganlah takut dan janganlah patah hati. Saudara, kenapa dikatakan jangan takut dan jangan patah hati? Saudara, menggantikan Musa itu enggak gampang loh saudara. Beda orang, beda karakter, beda wibawa. Tapi puji Tuhannya, Allahnya sama. Amin. Makanya Tuhan berkata kepada Yosua, seperti aku menyertai Musa, aku akan menyertai kamu. Kalau Musa berhasil karena aku, kamu pun akan berhasil karena aku. Saudara, lihat, setelah Tuhan meneguhkan umatnya, meneguhkan hati mereka, sekarang Tuhan bicara khusus kepada Yosua. Pemimpin yang akan melanjutkan kepemimpinan Musa.
Dan sama seperti kepada bangsa Israel, dia berkata, kuatkan dan teguhkanlah hatimu. Engkau yang akan memimpin. Engkau akan masuk bersama-sama dengan mereka ke tanah perjanjian. Engkau yang akan menuntun mereka. Saudara, ayat ini menunjukkan bahwa Tuhan itu tidak membiarkan umatnya hidup tanpa pimpinan. Bapak Ibu, pemimpin penting. Amin Bapak Ibu. Negara tanpa pemimpin, tanpa banyak penasihat juga, bahaya saudara. Dan pemimpin itu ditetapkan oleh Allah, sesuai dengan hati Allah. Kalau saudara ingin tahu syarat seorang pemimpin gereja itu baca di 1 Timotius pasal 3. Ya mulai ayat yang ke-5. Tapi saya nggak akan membahas pada kesempatan ini. Tetapi yang jelas Tuhan tidak membiarkan umatnya tanpa pimpinan. Makanya pemimpin itu penting. Kehadirannya itu dibutuhkan bukan karena keinginan pemimpin itu sendiri, tetapi itu kehendak Tuhan. Amin Bapak Ibu. Ini khotbah yang paling berat untuk saya karena saya pemimpin, kan begitu ya. Nanti dikira mempromosikan diri. Enggak saudara, tapi ini adalah kebenaran firman Allah untuk kita. Ternyata Allah dalam kedaulatannya itu menyiapkan. Allah itu menetapkan pemimpin untuk memimpin umatnya. Kita membaca dalam teks ini. Bahkan untuk memimpin umatnya memasuki masa depan. Pemimpin sangat dibutuhkan. Dan kepemimpinan itu bukan hasil ambisi dari manusia. Sama sekali bukan hasil ambisi dari Yosua. Yosua enggak kepikiran saudara. Yosua hanya melayani Musa, membantu Musa. Tetapi Allah yang menetapkan Yosua. Dan Musa berbicara di depan seluruh bangsa Israel. Bagaimana Yosua ditetapkan oleh Allah, dipanggil oleh Allah untuk menggantikan Musa sebagai pemimpin bagi bangsa itu. Dan setelah Yosua mendengar firman Tuhan itu yang lebih indah lagi di ayat 8, dia berkata seperti ini, sebab Tuhan sendiri yang akan berjalan di depanmu. Ada pemimpin, tetapi Tuhan yang berjalan di depan pemimpin ini, saudara ya. Apa maksudnya? Ini kebenaran teologis yang sangat-sangat penting. Sekalipun Tuhan menetapkan pemimpin manusia, tetapi sebenarnya pemimpin sejati itu adalah Allah sendiri. Amin Bapak Ibu. Makanya seorang pemimpin manusia itu harus terlebih dahulu dipimpin oleh Allah. Harus terlebih dahulu dipimpin oleh firman Allah. Harus hidup di dalam takut akan Tuhan, mengerti kebenaran, mengerti isi hati Allah. Pemimpin tidak boleh mengkhotbahkan pikirannya sendiri. Gak boleh salah tafsir saudara. Nanti bisa menyesatkan jemaat. Dan kalau udah menyesatkan jemaat katanya seorang penyesat itu lebih baik batu kilangan diikat ke leher, buang ke laut. Saudara gak gampang-gampang jadi pemimpin. Saudara salah dipimpin, saudara akan menuju kepada kebinasaan. Makanya kalau saudara membaca di perjanjian baru, banyak nasihat, hati-hati dengan nabi-nabi palsu. Hati-hati dengan rasul-rasul palsu, pemimpin-pemimpin palsu. Saudara bisa mengenali hidup mereka. Saudara bisa mengenali melalui pengajaran mereka. Ini saudara. Tuhan menetapkan Yosua, tetapi Tuhan tetap berjalan di depan Yosua. Artinya apa? Allah lah yang memimpin, Allah lah yang memberkati, Allah lah yang membuka jalan, Allah lah yang menuntun arah, Allah lah yang memberi kemenangan menghadapi rintangan apapun juga. Bapak Ibu masa depan akan sukar, tetapi umat Allah tidak perlu takut karena pemimpin yang sejati adalah Yesus Kristus.
Sang Gembala Agung itu. Amin. Makanya gereja tidak ditentukan oleh kapasitas pemimpin manusianya. Tetapi ditentukan oleh Allah yang memimpin semuanya. Amin. Amin. Ya, bangsa Israel menang bukan karena kapasitas Yosua, saudara. Tetapi karena Allah yang memberi kemenangan. Mari Bapak Ibu, masa depan tidak bergantung pada manusia, tetapi bergantung kepada Allah yang berjalan di depan kita, yang berjalan di depan pemimpin-pemimpin kita, yang menuntun kita. Pemimpin manusia boleh berubah, boleh berganti, tetapi gereja harus berpusat kepada Kristus. Amin. Berpusat kepada Yesus, sang pemimpin sejati itu. Karena pemimpin itu disertai dan diberkati oleh Tuhan. Makanya saudara, kata Tuhan kepada Yosua melalui Musa, jangan takut, jangan patah hati. Oh saudara, gak gampang memimpin. Ya. Tanggung jawabnya besar. Dihakimi lebih berat daripada yang dipimpin. Mari Bapak Ibu, kita mau menghargai pemimpin-pemimpin rohani kita, tetapi jangan lupa, pemimpin yang sejati adalah Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Kita harus saling menguatkan, saling mendukung, saling mengingatkan. Kita menjadi penolong satu dengan yang lain. Ya, kita nggak bersandar kepada kekuatan manusia, tetapi Allah yang berjalan di depan kita. Mari kita melangkah di tahun 2026 nanti dengan tenang, dengan penuh iman. Sebab Yesus menjadi pemimpin sejati atas kehidupan kita dan gereja dan semua yang kita kasihi. Amin. Mari Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan. Sebagai penutup saya mau menyampaikan masa depan kita pribadi, masa depan keluarga kita, pekerjaan kita, pelayanan kita. Masa depan gereja ini menuntut keteguhan iman, bukan sekedar rencana manusia. Bukan sekedar program, bukan sekedar acara. Amin Bapak Ibu. Bukan soal fasilitas, tapi bagaimana iman kita kepada Yesus. Kita punya keteguhan atau tidak. Kalau saudara memandang kepada Yesus, saudara tidak akan kemana-mana. Amin. Amin. Saudara akan setia. Dan penyertaan Tuhan itu membuat kita berani. Kita enggak akan takut yang membuat kita lemah tak berdaya. Dan menghadapi perubahan sehebat apapun juga, pandang Yesus itu setia. Amin. Tuhan memimpin kita memang melalui pemimpin manusia. Tetapi sejatinya dialah yang tetap terus memimpin kita.